Perkenalkan, nama saya Dara Fazila Antugia dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Di sini saya akan menjelaskan materi fisika tentang keterbatasan energi dan dampaknya bagi kehidupan. Pengertian sumber energi. Sumber energi adalah yang dapat menghasilkan energi baik secara langsung maupun melalui proses konversi. Adapun sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi. Di sini poin-poin yang akan dibahas yaitu yang pertama, kelestarian sumber energi. Yang kedua, penggunaan sumber energi. Yang ketiga, energi terbarukan dan tidak terbarukan. Dan yang keempat, dampak dan solusinya. Kelestarian sumber energi. Di sini terdapat dua, yaitu sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang bisa diperbarui sehingga dalam penggunaannya dapat dengan cepat dan mudah didapatkan. Pemanfaatan sumber energi terbarukan dapat dalam jangka waktu yang lama dan berkelanjutan. Sumber energi ini memiliki kelebihan tidak mencemari lingkungan. Contohnya yaitu energi matahari atau energi surya, energi panas bumi, energi angin, dan energi air. Dan yang kedua adalah sumber energi tak terbarukan. Adalah sumber energi dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, artinya ketersediaannya di alam itu terbatas, karena proses pembentukannya yang memerlukan waktu yang sangat lama. Dalam memanfaatkan energi tak terbarukan harus sangat diperhatikan jumlahnya di alam, serta dampaknya bagi lingkungan. Contohnya yaitu minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Contoh soal. Energi terbarukan seperti energi surya cocok dikembangkan di wilayah Nusa Tenggara. Hal ini dikarenakan faktor. Jawabannya adalah cuaca panas berlangsung cukup panjang dalam setahun. Di Nusa Tenggara memiliki cuaca panas yang cukup panjang, yaitu 9 bulan dalam setahun, atau 12 bulan. Sehingga potensial untuk dikembangkan energi surya itu sangat cocok. Selanjutnya ada penggunaan sumber energi. Yang pertama, penggunaan energi untuk keperluan industri. Berbagai industri, baik industri kecil maupun industri besar, memerlukan sumber daya energi dalam proses produksinya. Sumber energi yang biasa digunakan adalah minyak bumi, batu bara, atau gas alam. Untuk industri kecil, tak jarang juga memanfaatkan sumber energi dari kayu untuk bahan bakar. Yang kedua, ada penggunaan energi untuk keperluan rumah tangga. Skala rumah tangga juga memerlukan bahan bakar dalam kegiatan sehari-hari. Untuk sekarang ini, pemanfaatan energi dalam rumah tangga antara lain energi listrik dan gas untuk memasak. Selanjutnya, ada penggunaan energi untuk keperluan transportasi. Sektor transportasi juga salah satu sektor yang memanfaatkan banyak energi tak terbarukan. Hal ini karena bahan bakar untuk kendaraan di Indonesia masih didominasi oleh bahan bakar minyak atau BBM. Penggunaan untuk sektor transportasi juga menimbulkan beberapa masalah, yaitu menimbulkan pencemaran udara. Penggunaan energi untuk keperluan komersial. Penggunaan energi untuk komersial seperti sektor perhotelan, rumah sakit, ataupun rumah makan antara lain listrik, LPG, BBM, dan gas bumi. Selanjutnya, energi terbarukan, macam-macam energi terbarukan. Yang pertama itu ada energi surya atau energi matahari. Pembangkit listrik tenaga matahari menghasilkan uap panas untuk menjalankan turbin yang menghasilkan listrik, pemanas pendingin tenaga matahari. Dan yang kedua ada panas bumi. Sebagai tenaga pembangkit listrik dan digunakan dalam bentuk listrik. Yang kedua sebagai sumber panas yang dimanfaatkan secara langsung, menggunakan pipa ke perut bumi. Selanjutnya, sebagai pompa panas yang dipompa langsung dari perut bumi. Yang ketiga, ada biomasa.
memanfaatkan biomasa sebagai biobriket. Yang kedua, gas yang dipergunakan sebagai bahan bakar motor untuk menggerakkan generator pembangkit listrik. Fungsinya yang ketiga, pembuatan etanol dari biomasa. Yang keempat, digunakan sebagai bahan bakar atau untuk memproduksi bahan bakar biocair. Selanjutnya ada angin. Menggunakan kincir angin yang dihubungkan dengan generator atau turbin untuk menghasilkan tenaga listrik. Selanjutnya melakukan panggilan padi, keperluan irigasi, dan juga digunakan untuk memompa air untuk mengaliri sawah. Yang kelima ada air, yang paling banyak kita gunakan sehari-hari, yaitu mengubah aliran air menjadi energi mekanik lalu menjadi energi listrik atau PLTA. Selanjutnya yang keenam ada energi gas alam sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga gas atau uap, bahan bakar industri bahan bakar kendaraan bermotor, bahan baku pabrik pupuk petrokimia, metanol, dan bahan baku plastik. Komoditas energi untuk ekspor, memanfaatkan gas alam untuk air conditioner atau AC. Selanjutnya ada energi pasang surut. Dalam bentuk turbin mengubah menjadi energi mekanik digunakan untuk menghasilkan listrik atau pembangkit listrik tenaga pasang surut. Yang terakhir energi gelombang laut. Gelombang laut menggerakkan turbin menghasilkan listrik. Contoh soal. Energi biomasa lebih potensial dikembangkan di wilayah pedesaan. Hal ini dikarenakan jawabannya adalah ketersediaannya melimpah. Jadi energi biomasa adalah energi yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan atau hewan. Maka kenapa biomasa potensial dikembangkan di pedesaan? Karena ketersediaannya yang melimpah. Kita dapat menemukan berbagai macam tumbuhan dan hewan di sana. Selanjutnya adalah macam-macam energi yang tak terbarukan. Yang pertama ada batu bara. Batu bara banyak dimanfaatkan dalam bentuk energi listrik dan digunakan sebagai bahan bakar. Yang kedua ada minyak bumi. Jenis produk paling umum dari penyulingan minyak bumi adalah bahan bakar. Selanjutnya kita masuk ke dampaknya. Dampak terhadap lingkungan, yaitu dapat menyebabkan pencemaran udara, menyebabkan kadar gas rumah kaca di atmosfer meningkat, tumpahnya minyak ke laut atau sungai dapat menyebabkan pencemaran perairan, tanah bekas tambang merusak kesuburan tanah. Selanjutnya dampak terhadap kesehatan. Yang pertama, asap mengakibatkan gangguan pernafasan kronis hingga kematian. Yang kedua, radiasi yang diakibatkan reaktor nuklir mengancam keselamatan manusia. Selanjutnya, pembangkit listrik tenaga angin dapat merubah iklim lokal maupun global. Dampak terhadap perekonomian atau ekonomi. Yang pertama, dapat membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Yang kedua, harga yang dibutuhkan dari sumber energi mahal sehingga meningkatkan jumlah pengeluaran. Yang ketiga, akan mengurangi jumlah tenaga kerja karena biaya produksi yang mahal. Kita masuk ke solusinya. Yang pertama, ada mengurangi penggunaan bahan bakar yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Yang kedua, mengembangkan energi alternatif. Yang ketiga, memperhatikan dan mempertahankan lingkungan hidup sehingga tidak merusak siklus ekologi. Yang keempat, menghemat pemakaian energi dan sumber alam karena pemborosan yang dilakukan sangat menyedot stok energi yang tak tersedia. Yang kelima, menciptakan teknologi yang ramah lingkungan dan terjangkau untuk mengelola atau mengolah sumber energi. Gambarnya yaitu kita dapat mengurangi pemakaian bahan bakar yang tadi itu dengan cara menghemat pemakaian energi dan sumber daya alam dengan melakukan 5R atau reduce, reuse, recycle, restore, dan replenish. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber energi harus dikurangi mengingat keterbatasan energi dan dampak buruk yang ditimbulkan oleh energi tersebut.
Hal ini dapat diminimalkan dengan penghematan energi dan mengembangkan energi alternatif. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.